Ya, puji Tuhan. Malam ini saya boleh kembali apa namanya eh, live streaming. Yap. Ya, puji Tuhan. Selamat bergabung Bernie Asli. Bernie Asli join. Bernie Asli. Wah, Om Bernie. Apa kabar Om Bernie? Di Instagram. Ya, puji Tuhan. Nah, istri saya sudah bergabung. Ya, puji Tuhan. Kita jaga kesehatan terus ya Om Bernie ya. Merindukan nanti kita bisa pelayanan bareng-bareng lagi. Moga-moga bulan Juli kita bisa ibadah tapi dibatasi tentunya. Luar biasa nih, kangen sama Om Bernie juga nih. Celotehannya di Facebook kadang-kadang menggelitik sekali Om Bernie. Ya. Waduh, terima kasih Om Yafet Setiawan. Nanti saya transfer ya. Dibilang kurusan. Febrianti Bate, ini mahasiswa saya. Febrianti Leo Immanuel. Martin Joshua sudah bergabung. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung di Facebook saya. Saya mau share hari ini tentang orang lumpuh disembuhkan. Kemarin saya share ini di Komsel gereja kami, dan saya renung-renungkan terus dan ternyata sangat memberkati juga gitu. Banyak hal-hal yang sangat pas dengan keadaan saat ini. Ya. Mantap sekali. Stella, selamat datang Suster Stella. Gimana kabarnya? Ibu Sri, shalom. Puji Tuhan. Stay tune, saya mau share firman Tuhan. Nanti kita ya tentunya saya berusaha untuk tidak terlalu teologis ya. Tapi yang penting menyentuh kepada kehidupan kita itu lebih penting ya tentunya ya. Tentunya juga tidak mengurangi kadar alkitabiahnya ya. Shalom Febri, shalom Dedi katanya ya. Oke. Nah, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik ya. Nah, ini ada kopi jatuh cinta. Kopi jatuh cinta ini adanya di Gading Serpong. Itu saya sudah coba, enak sekali ya. Fredik, Jona Betilasi, Fredik Tenan, Andri Pasaribu, AS Amerika Serikat. Waduh, thank you sudah bergabung. Kopi jatuh cinta itu enak sekali. Tadi ngomong kopi jatuh cinta itu enak sekali, adanya di Gading Serpong. Saya nggak suka kopi manis, tapi dia ada satu kopi hitam kayak espresso, itu cocok banget dengan saya. Saya sukanya hanya kopi hitam yang tidak manis ya, tanpa gula sama sekali. Biasa saya beli di satu kedai kopi dari Amerika itu yang paling cocok buat saya. Dan belakangan ini setelah saya coba di kopi jatuh cinta itu sangat cocok sama saya. Jadi saya kalau ke sana pasti minum kopi itu ya. Stella, shalom pastor ya, shalom Stella. Puji Tuhan. Salam buat keluarga di rumah ya. Salam buat keluarga di rumah. Nah, hari ini saya mau baca dulu Alkitab ya buat kita sekalian sebagai dasar kita, yaitu brother saya, brother Didi Widya Utama, 1 2 3 brother. Ya, saya mau share firman Tuhan. Saya akan bacakan orang lumpuh disembuhkan, Markus pasal yang kedua. Ya, Markus pasal yang kedua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Ibu Vivianawati, saya berdoa semoga kita nanti bisa ke Israel ya. Saya hanya bisa ke Israel sama ibu gitu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, Elsa Tomasau selamat bergabung. Empo Hesti, ini sahabat saya dari zaman mungkin 30 tahun yang lalu ya.
Sudah berteman sampai sekarang. Nasionalis sejati. Thank you, Hesti. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, Fani sempat bergabung. Waduh, ini teman saya Greta sempat bergabung. Thank you Sister Greta, teman lama. Ya, nah hari ini ada orang lumpuh ya, ada orang lumpuh sakit. Itu orang lumpuh itu bicara masalah ya, bicara bermasalah, bicara disabilitas, bicara ketidakmampuan, bicara ketidakbisaan ya, bicara mengenai ya kelumpuhan, disabilitas dalam segala hal. Wah, ini abang saya Bung Jeki Stargo. Selamat bergabung Bung Jeki. Ini sahabat saya, kakak saya ini luar biasa ya. Bung Jeki ini punya istri, itu masakannya enak luar biasa ya. Beliau punya catering di di daerah Tanjung Priok, dan masakannya luar biasa. Kalau saya bilang enak pasti enak, percayalah ya. Thank you Bung Jeki sudah gabung. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat bahwa lumpuh itu bicara disabilitas, bicara ketidakmampuan, bicara ketidakbisaan. Seperti keadaan kita hari-hari ini, kita nggak mampu ya, nggak bebas bergerak kemana-mana, nggak boleh pulang kampung. Yang sudah pulang kampung nggak bisa balik ke Jakarta tanpa namanya surat izin masuk Jakarta ya, surat izin masuk Jakarta. Jadi ada, bisa urus di pemerintah surat izin keluar masuk Jakarta ya, jadi ada surat izinnya, bisa diurus. Nah, disabilitas atau ketidakmampuan, ada masalah yang bisa kita hadapi, ada masalah yang buat kita tuh menyerah, beneran menyerah, bukan karena kita gampang menyerah ya. Ada masalah yang bisa kita selesaikan dengan uang. Artinya uang memang kadang-kadang bisa menolong kita. Jadi nggak boleh anti juga dengan uang. Uang kadang-kadang bisa menolong kita. Uang kadang-kadang bisa memberikan berbagai macam fasilitas yang memang kita butuhkan. Tetapi ada kalanya uang juga nggak bisa tolong kita. Ada kalanya uang tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Dan waktu itulah benar-benar kita memang dipaksa untuk membutuhkan Tuhan, karena seringkali kita mengandalkan uang, kita mengandalkan kekuatan sendiri, dan ternyata itu nggak bisa menolong. Kadang-kadang manusia juga bisa menolong kita ya. Jadi punya kenalan orang-orang yang ahli dalam hal tertentu, apakah dia berpangkat, punya uang, ataukah dia punya kepandaian tertentu. Manusia kadang-kadang bisa menolong kita loh. Jadi jangan anti juga dengan orang-orang yang berkepandaian ya. Manusia bisa tolong kita. Tapi pada hari-hari ini ya, Henny Carly sempat bergabung. Tapi hari-hari ini bahkan manusia pun nggak bisa tolong kita. Manusia pun angkat tangan ya. Manusia pun menyerah juga ya. Menyerah juga. Bahkan dokter dengan segala keahliannya pun akhirnya menyerah juga, karena dia juga nggak bisa nolong kita juga, nggak bisa tolong kita juga. Dokter aja nyerah kadang-kadang ya, gitu. Andrew Kwe, Fauji ini teman saya dari masih SD ya, Fauji sempat bergabung ya. Jadi bayangkan sekitar lebih dari 35 tahun ya, 35 tahun yang lalu ya. Thank you Fauzi, baru ketemu lagi teman dari SD ya. Ari Philip, Ibu Ari, thank you Mbak Ari, Miss Ari sudah bergabung, Miss Ari. Jadi teman-teman sekalian, hari-hari ini masalah membuat kita terjerembab, tak berdaya. Yang punya kemampuan seperti orang nggak punya kemampuan. Orang yang punya harta seperti nggak punya harta karena uangnya nggak laku ya. Fandri ini mahasiswa saya ya, sempat bergabung.
Jadi orang yang berkepandaian seperti nggak punya berkepandaian. Orang yang punya harta seperti nggak punya harta loh. Karena uangnya nggak bisa beli kesehatan ya. Nggak bisa beli obat corona juga, karena corona sampai hari ini yang saya dengar belum ketemu obatnya, vaksinnya pun belum ketemu. Orang yang jagoan dibikin tak berdaya hari-hari ini dengan corona, terjerembab, jatuh terjerembab, bikin kita nggak berdaya. Nah teman-teman sekalian, ada masalah yang bisa kita hadapi sendiri, yang bisa kita selesaikan sendiri. Tapi kalau mau jujur bicara, ada juga masalah yang sebenarnya kita tidak bisa selesaikan sendirian. Kita perlu orang lain untuk menolong kita. Nah si lumpuh ini punya teman-teman yang menolong dia ya. Bara Mulia, thank you sudah bergabung. Ada Pastor Christian Tambahani, sahabat saya dari Manado, Gembala Gereja Bethel Indonesia GBI di Manado ya, selamat bergabung Pastor Christian Tambahani, terima kasih sudah mengunjungi lapak saya yang sederhana ini. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita butuh teman, kadang-kadang kita butuh pertolongan. Nah seringkali saudara-saudara kita tidak mau terima pertolongan dari orang ya. GBI Sutomo, saya baru ingat GBI Sutomo ya, GBI Sutomo di Jalan Sutomo di Manado. Saya kalau ke Manado saya pasti khotbah di tempat beliau, diberikan kesempatan yang anugerah luar biasa bisa melayani jemaat GBI Sutomo yang luar biasa. Nah saudara-saudara sekalian, buat beberapa orang sangat sulit untuk meminta bantuan dari orang lain karena gengsi untuk mengakui, terutama kalau itu berkenaan dengan masalah pribadi yang dia simpan, masalah kedegilan hati yang kita nggak lihat tapi orang lain lihat gitu ya, yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu, dan orang lain memberitahu kita masalah kamu begini. Tetapi seringkali kita jadi gengsi untuk mengakui, bahkan menerima kritikan dari mereka. Andrew Kwek, malam kos, selamat malam. Itu seringkali seperti itu ya. Kita sulit untuk menerima bantuan dari orang. Nah orang lumpuh ini beruntung karena dia punya teman-teman ya, dia punya teman-teman yang menolong mereka, yang menolong dia. Di sini kita belajar bahwa kita tidak bisa bertempur sendirian, kita nggak bisa berperang sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk sama-sama memerangi pandemi COVID ini, untuk sama-sama kita bergandengan tangan bagaimanapun caranya untuk kita keluar sebagai pemenang. Ketika saya ada di rumah saja, sudah hampir memasuki bulan yang ketiga, belum 3 bulan tapi sudah 2 bulan lewat, saya ada di rumah saja, working from home. Kalau saya ministry from home ya, preaching from home. Terima kasih Pastor. Waduh, ini ada Ketua Sinode Amang Pandita Bernik Sihombing ya, selamat bergabung. Nah kita membutuhkan orang lain ya. Waktu saya di rumah saja ini, Tuhan memberkati saya, menunjukkan penyertaannya kepada saya. Karena begini ya, ini jujur bicara ya, masa-masa di mana gereja, umat tidak lagi beribadah di dalam gedung gereja tapi secara online, itu masa-masa yang suram bagi hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya bicara jujur, bukan berarti saya mata duitan, bukan, tetapi memang jumlah persembahan itu turun sekali drastis. Sementara beberapa tagihan gereja harus dibayar seperti uang sewa dan lain sebagainya, itu harus tetap dibayarkan. Dan saya melihat kasih karunia Tuhan, bagaimana orang-orang banyak yang mensupport saya, baik secara doa maupun orang-orang yang mengirimkan bantuan, termasuk makanan ya, kue-kue maupun makanan, termasuk juga beras dan lain sebagainya. Saya sudah berapa kali sharing ini. Begini, saya bukan melihat jumlah bendanya karena saya berusaha untuk tidak jadi orang yang mata duitan, tetapi saya melihat penyertaan Tuhan dari orang-orang yang support saya ini. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang kesusahan? Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah sebuah support, sebuah dukungan sebetulnya ya, sebuah support ya, sebuah dukungan, sebuah
pernyataan simpati bahwa saya ada loh bersama-sama dengan kamu. Priscilla Grace Simbolon, Shalom Ito, salam alaihim, thank you. Sebuah support, sebuah dukungan, bukan orang yang malah syukurin lo lumpuh, syukurin lo lumpuh, ini pasti dikutuk Tuhan begitu ya. Jadi kita harus jadi supporter, bukan menjadi seorang yang mendakwa. Karena saya percaya bahwa orang itu bertumbuh paling maksimal ketika dia ada dalam suatu lingkungan yang positif. Saya ingat suatu hari saya sedang ada dalam sebuah project, mengerjakan sebuah project pribadi, dan meskipun belum terlihat terlalu berhasil, cuma saya sudah melihat hasilnya, sedikit hasilnya. Saya ketemu saat itu dua macam orang. Sebutlah yang pertama si positif ya. Dia ketemu saya lalu dia menyebutkan tentang keberhasilan hal-hal yang saya lakukan ya, walaupun sebenarnya belum kelihatan. Dia tidak melihat hal-hal yang belum jadi, tapi dia melihat pada hal yang sudah jadi. Walaupun sedikit dia memuji saya, dia menyemangati saya dengan ucapannya itu. Dan saya sangat dikuatkan sekali. Saya tahu bahwa project itu belum terlalu maju gitu, belum terlalu kelihatan step majunya. Hanya baru kalau mungkin 1000 langkah itu baru 10 langkah lah, belum terlalu jauh gitu. Tapi apa yang beliau ucapkan itu sangat menguatkan saya. Nah, on the same day saya berjumpa dengan, let's say kita sebut dengan nama si negatif. Dia ketika ketemu dia langsung nyengir dan dia langsung mengucapkan hal-hal di mana saya kurang. Dia sama sekali nggak menyebutkan kelebihannya, sudah progresnya. Mungkin dia nggak pernah lihat progresnya, tapi dia ibaratnya dalam tanda kutip dia setengah ngeledek saya, setengah membuli saya dengan menunjukkan hal-hal di mana saya masih kurang dalam proyek ini. Saya merasa nggak dikuatkan dan merasa pesimis dengar kata-kata dia. Pulang tuh saya mikir gitu, saya lebih semangat ketemu orang yang ini daripada orang yang si negatif ini gitu. Kenapa? Karena si positif ini memberikan feedback yang positif. Saya juga bukan orang bodoh, saya tahu saya belum terlalu maju dalam project itu, tapi dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Dia memuji saya, dia menyemangati saya. Sementara yang ini dia nggak sama sekali, bahkan dia tidak menunjukkan di mana saya salahnya. Dia tidak memberikan nasihat apa-apa, dia tidak memberikan jalan keluar apa-apa. Dia cuma simply just telling me tentang my lackness gitu, kekurangan saya yang ada di project ini. Sama sekali saya nggak terberkati dengan ucapannya dia. Nah, jadi saya akhirnya sadar bahwa kita harus ada di lingkungan yang positif untuk buat kita maju. Waktu kita jatuh, kita bukan ditunjuk-tunjuk orang gagal, ya, bukan tunjuk-tunjuk sebagai orang gagal, tetapi orang yang menguatkan, ayo maju lagi, ayo jalan lagi, ayo maju lagi begitu. Itu lebih menguatkan. Nah, dari situ saya belajar begini, orang bertumbuh dalam suasana yang positif. Oleh karena itu saya nggak pernah mau akhirnya menanggapi atau bergaul dengan orang-orang yang selalu negatif. Saya nggak mau, karena saya tahu saya lemah, saya tahu saya masih banyak kekurangan, saya tahu saya masih membutuhkan banyak support. Maka saya berkumpul dengan orang-orang yang mensupport saya gitu. Ya, when the negativity calls, do not answer because it has nothing positive to tell. Ketika kenegatifan memanggil, jangan tanggapi karena dia tidak punya hal positif untuk disampaikan. Dan akhir saya yang kedua, saya belajar untuk menjadi orang yang positif. Saya memberikan support kepada orang-orang yang sedang lemah, memberikan support kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang gagal gitu. Di dalam hidup ini saya melihat ada jemaat atau orang lain yang dia dalam tanda kutip melakukan kesalahan, yang hidupnya sudah terlalu hancur, lalu dia hidup dalam kesalahannya. Saya berusaha untuk tidak mendakwa dia sebagai orang berdosa. Tidak, saya terima dia apa adanya, saya bangkitkan lagi semangatnya, karena saya percaya gini, kasih Tuhan tuh mampu loh, mampu memperbaiki apa yang hancur gitu. Tuhan tuh kan juru reparasi yang luar biasa. Dia tuh Tuhan tuh pemain Lego yang jago sekali gitu, atau yang orang nyusun puzzle gitu yang jago banget, serumit apapun. Kalau Tuhan mau konsentrasi gitu, dia bisa susun tuh kehancuran itu menjadi satu karya yang indah gitu, asal orangnya mau aja gitu. Kalau bicara kehidupan, nah saya juga melihat kepada diri saya sendiri, saya juga nggak lepas dari dosa dan kesalahan. Jadi hak apa saya menghakimi orang gitu. Jadi saya selalu mendorong orang untuk semangat, asal orangnya mau bertobat ya. Kalau orangnya masih ngeyel, so jago, saya tinggal ya. Tapi kalau orangnya mau bertobat, orangnya datang dengan sungguh-sungguh, dia mau belajar firman sungguh-sungguh, dia mau bertumbuh sungguh-sungguh, saya pasti akan support ya. Trisna Ginting dari Bali, selamat bergabung.
ya, sempat bergabung. Nah, saya akan support orang-orang yang demikian gitu. Saya nggak pernah menyalahkan, saya selalu dorong mereka sehancur apapun, karena keinginan mereka untuk bertobat tadi sudah luar biasa, dan tidak perlu mereka datang ke gereja untuk menerima penghakiman. Nah, prinsip saya gini, kalau Anda masuk ke satu gedung yang Anda anggap itu gedung gereja, lalu isinya orang suci semua, isinya malaikat semua, mungkin Anda salah masuk. Itu mungkin bukan gereja. Tapi kalau Anda masuk ke satu gedung yang isinya mantan orang-orang berdosa, dan yang kedua isinya orang-orang berdosa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena mereka mau bertobat, nah mungkin itu gereja. Gitu. Jadi saya tidak tutup mata terhadap kesalahan dan dosanya. Saya berani dalam beberapa hal mengcounter mereka terhadap dosa-dosa mereka, tetapi dilakukan dengan omongan yang penuh kasih. Saya juga tahu diri, saya bukan orang benar. Maksudnya saya juga melakukan dosa. Jadi saya kehilangan hak sebenarnya untuk menghakimi gitu. Tapi sebagai seseorang, sebagai sesama musafir dalam kehidupan ini, sebagai sesama seorang peziarah dalam kehidupan ini yang sedang mencari kesempurnaan di dalam Tuhan, saya pengen menjadi teman yang mendukung sebetulnya, teman yang memberikan support sebetulnya begitu. Teman yang memberikan support itu jauh lebih penting. Nah, si lumpuh ini nggak dikata-katain sama teman-temannya, tapi teman-temannya ini menggotong mereka gitu. Nah, ini lucu ya. Jadi gini, si lumpuh itu bicara tentang masalah, ya, tentang masalah. Lalu datang teman-temannya. Ini bicara tim, teman-teman ini bicara tim support. Orang-orang dekat yang memberkati dia. Lalu solusinya apa? Solusinya, visinya adalah apa? Visinya kesembuhan tentunya, supaya si lumpuh ini nggak lumpuh lagi. Lalu setelah visi kesembuhan, solusinya apa? Ya dibawa ke Tuhan Yesus. Jadi ini ada 4 ini menarik nih. Ada masalah, ada visi, ada misi, saudara-saudara. Jadi ada program akhirnya bergerak. Nah, ke teman-temannya ini kenapa mau bawa dia ke Tuhan Yesus? Semua lahir dari apa? Dari belas kasihan gitu. Dari belas kasihan. Tuhan Yesus tuh bergerak melalui belas kasihan. Ya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka dia melakukan pelayanan kesembuhan misalkan begitu. Coba cek deh di Alkitab, selalu dimulai oleh pelayanan belas kasihan. Ya, nah dari belas kasihan ini lahirlah visi. Visinya apa? Menyembuhkan. Dia harus sembuh, itu visi. Nah, dari visi ini lahir misi. Kenapa? Solusinya kan bawa ke Yesus supaya sembuh. Bawanya gimana? Ada di mana Yesus? Kan butuh informasi. Dengan cara apa? Pakai tandu misalkan begitu ya. Tandunya dari mana? Berarti dari seksi perlengkapan. Lewat mana? Ada seksi transportasi. Kapan acaranya? Kapan? Gimana? Bahwa itu ada seperangkat pengetahuan, ada seperangkat persiapan yang membawa mereka dari tempat kediaman si lumpuh ini sampai akhirnya ketemu Yesus. Nah, mereka itu duduk kumpul sama-sama membicarakan. Jadi gini, dari belas kasihan muncul visi. Dari visi ini muncullah yang namanya kesatuan hati. Contoh gini ya, orang-orang yang berdoa buat Indonesia supaya bangsa kita dipulihkan, pertama-tama pasti dimulai oleh orang yang punya belas kasihan terhadap bangsanya, punya kasih terhadap bangsanya. Kemudian dia akan ketemu sama teman-teman yang juga punya belas kasihan, ya kan? Oh, bagaimana supaya Indonesia itu ya? Ayo, Indonesia harus pulih. Itu visi. Akhirnya dari visi ini muncullah yang namanya tuh kesatuan hati gitu. Kumpul sama-sama orang yang sevisi, doa sama-sama, muncul kesatuan hati. Setelah itu barulah terjadi yang namanya misinya itu jalan gitu. Programnya jalan. Makanya gini, saya bertahun-tahun yang lalu ikut sebuah kegerakan ya. Dulu namanya generasi geng, generasi anti narkoba dulu. Dulu tuh lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Kayaknya gue tua banget ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Wajah saya sih kayaknya masih muda ya, tapi pengalamannya udah banyak juga ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu tuh saya belum menikah ya. Berarti mungkin sekitar 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun yang lalu ya. Namanya generasi Andras Wahyudi, selamat bergabung. Generasi anti narkoba. Kemudian saya sibuk di gereja lokal, dan 4-5 tahun belakangan ini saya mulai kembali berjejaring
dan sampai hari ini masih berjejaring dengan sudah lintas sinode. Sampai akhirnya saya menemukan prinsip, bukan menemukan prinsip ya, ya prinsip lah boleh dibilang, yang saya percaya begini. Sebelum kita bikin sebuah proyek pelayanan yang antar organisasi lah, pelayanan apalah, pertama-tama orang tuh harus sambung hati. Setelah sambung hati, sambung rasa. Setelah sambung rasa, baru bisa sambung karya. Kalau enggak, pasti terjadi keributan dan perpecahan. Sambung hati berbicara kecocokan, punya beban yang sama, punya belas kasihan yang sama. Sambung rasa itu, kita tuh jadi sejalan. Kita tuh jadi sehati, sepikiran, harus gimana. Setelah itu baru bisa sambung karya. Kerjasama sama-sama, kita punya beban yang sama. Kalau enggak, percuma. Kita punya beban bergerak sama-sama, tapi kepentingannya bisa beda-beda. Jadi bersama-sama, tapi tidak satu tujuan. Orang naik bus Jawa lah ya, tujuannya Surabaya, tapi nanti ada yang turun di Wonosobo, ada yang turun di Pekalongan misalkan, ya turun di Pekalongan, nanti ada yang turun di Semarang. Bersama-sama on the same bus, tapi tujuannya beda gitu. Ya, tujuannya beda. Ada yang benar-benar tujuannya tulus melayani Tuhan, ada yang tujuannya mohon maaf cari panggung, ada yang tujuannya cari uang dan ketenaran gitu. Jadi akhirnya saya setuju dengan sebuah ujar-ujar yang berkata, semakin sempat malam Pak Bernik Sihombing, ya, akhirnya saya melihat bahwa setuju dengan sebuah ujar-ujar yang mengatakan begini, semakin bertambah usia kita akan semakin sadar kita nggak butuh banyak teman, tapi yang kita butuhkan adalah teman-teman sejati sebetulnya. Yaitu dia sambung hati, sambung rasa, sambung karya. Nah, orang-orang ini dengan sehati, mereka akhirnya bawa kepada Tuhan Yesus. Mereka gotong temannya ini. Nah, digaji nggak? Mungkin mereka nggak digaji juga. Atau bagaimana mau gaji? Dia lumpuh. Pada masa itu dia hidup pada satu sistem masyarakat di mana kelumpuhan dianggap sebagai kutukan. Dan orang lumpuh udah karirnya pasti jadi pengemis sampah masyarakat, yang terbuang, terpinggirkan dari masyarakat. Tapi puji Tuhan ada orang-orang yang peduli sama dia. Orang-orang yang masih mau peduli dengan orang yang sampah masyarakat seperti ini. Itu kalau nggak digerakkan oleh belas kasihan nggak bisa itu, ya. Nah, dibawalah kepada Tuhan Yesus mereka ini. Tuhan Yesus tuh solusi mereka. Nah, sudah sehati, sudah bergerak sama-sama, datang ke rumah di mana Tuhan Yesus ada, ternyata penuh, nggak bisa dibawa masuk, ini nggak bisa dilayani, ini gimana caranya nih? Ada tantangan. Jadi meskipun sudah sehati, sudah berdoa sama-sama, tantangan tetap ada. Tantangan itu nggak pernah bisa habis. Meskipun kita udah rajin doa, kan saya sudah pelayanan, kenapa begini? Kan saya sudah memberi perpuluhan, kenapa begini? Kan saya sudah memberi buah sulung, misalnya kenapa terjadi seperti ini? Aduh, saudara-saudara, berapa banyak sih pemberian kita? Saya pernah dulu mengalami ya satu kejadian, ini juga kejadian lama sekali, sekitar 18 tahun yang lalu mungkin ya. Oh enggak. Belum 18 tahun yang lalu. Anak saya sekarang 18 tahun, berarti sekitar 12 tahun yang lalu pengalamannya, 12 tahun yang lalu lah. Saya membutuhkan uang waktu itu untuk satu keperluan, yaitu bayar rumah sakit untuk orang tua. Waktu itu jumlahnya 16 juta rupiah. Saya nggak punya uang, istri nggak punya uang, kami harus bayar. Solusinya adalah pertama, mujizat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Yang kedua adalah hutang kantor, berhutang, dan ada beberapa barang yang harus kita jual, perhiasan yang kita jual. Saya berdoa sama Tuhan, ngontot. Saya bilang, Tuhan, anak Tuhan itu memberi pinjaman bukan malah berhutang. Jadi saya percaya Tuhan akan memberkati. Itu terjadi bulan Desember. Jadi guru-guru sekolah minggu waktu itu bikin acara drama buat anak-anak sekolah minggu. Lalu saya diminta untuk bikin tantangan terakhir, doakan anak sekolah minggu. Lalu saya bikin tantangan, anak sekolah minggu maju, saya ajak mereka nyanyi lagu Ku di tanganmu, ku di hatimu, tak pernah ditinggalkan. Waktu saya Lydia Listiani Haliman ini kawan kuliah saya dulu ya. Puji Tuhan, selamat bergabung Lydia. Saya butuh uang waktu itu 16 juta dan saya ngotot supaya Tuhan bikin mujizat. Terjadi bulan Desember, anak-anak guru sekolah minggu bikin acara drama, lalu anak sekolah minggu saya tantang nyanyi lagu itu. Ketika nyanyi lagu itu tiba-tiba saya merasa Tuhan bicara di hati saya. Dia bilang gini, Leo,
kamu itu takut apa sih? Hidupmu tuh udah di tangan aku gitu. Nah kalau Anda saudara-saudara sedang punya masalah, berdoa bergumul sama Tuhan minta mujizat, lalu Anda mendengar suara Tuhan dengan mantap berkata, apa sih yang kamu takutin? Hidupmu itu di tangan aku. Kira-kira kesimpulannya apa saudara-saudara? Pasti kesimpulannya Tuhan akan kasih uang kan, kasih mujizat yang kita doakan. Ternyata enggak. Saya harus istri saya pinjam ke kantor untuk bayar rumah sakit, sisanya perhiasan yang dari kami menikah itu harus dijual. Bahkan waktu itu saya nabung, anak saya yang besar mau masuk SD, itu uang pangkal untuk masuk SD sebagian besar kepake. Ya, sebagian besar kepake itu uangnya. Thank you Coach Alung. Ini dibikin sama Endos Cloth, kaos saya bagus katanya. Dibikin sama Endos Cloth, itu dari Cirebon, keren sekali ya. Thank you. Jadi maksudnya Endos Cloth yang keren gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya percaya mujizat terjadi. Ternyata enggak. Saya harus utang juga, jual perhiasan termasuk uang untuk anak saya masuk SD. Saya hari itu langsung dingin hati saya sama Tuhan. Saya pikir ambil kesimpulan, udah lah gak usah giat-giat pelayanan lah. Ya yang penting itu kan cari uang gitu, percuma. Lo pelayanan gak punya duit percuma gitu. Hati saya dingin sama Tuhan, kecewa kenapa Tuhan gak tolong. Lalu saya mulai kayaknya tuh gini, Tuhan saya kurang apa ya? Am I not holy enough? Nana selamat bergabung, Rosiana Buntoro. Am I not holy enough for you? Waktu zaman saya malam mingguan, anak-anak muda itu naik motor kebut-kebutan ke puncak, begadang, pacaran. Saya tuh bertahun-tahun setiap hari Sabtu itu saya doa di gereja sama encim-encim sama encek-encek loh, doa di gereja loh. Hai Nana, ya Tuhan berkati. Saya doa loh sama Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan saya kurang rajin apa ya? Saya pelayanan loh, nggak punya duit pun saya pelayanan, sakit pun saya pelayanan. Anda bayangkan ibadah dulu remaja, pas saya pelayanan itu 6:30 pagi. Berarti tiap hari Minggu saya bangun jam 5 pagi dan tidak pernah terlambat. Meskipun ongkos yang dikasih itu pas-pasan. Bahkan kadang-kadang kurang, jadi saya nggak makan saudara-saudara. Sampai sore hari saya nggak makan loh. Nggak sarapan dan nggak makan, karena keluar rumah jam 5 pagi. Saya lakukan dengan setia itu pelayanan. Sekarang saya butuh mujizat, butuh uang 16 juta. Masa sih Tuhan nggak tolong? Lalu bulan Januari saudara-saudara, akhirnya saya bertobat. Saya masuk kamar, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya minta ampun sama Tuhan. Kalau saya mau Tuhan tahu satu hal, bahwa saya tidak akan pernah berhenti melayani. Meskipun nggak ada mujizat, saya akan tetap mengasihi Tuhan, akan tetap melayani, tidak akan pernah berhenti melayani. Dan tiba-tiba dalam pertobatan itu, hati saya yang kering itu seperti disiram air. Saya penuh damai sejahtera lagi loh. Damai sejahtera turun di hati saya. Saya keluar dari kamar itu, masalah nggak selesai, mujizat nggak terjadi. Kami harus bayar cicilan hutang, menerima kenyataan bahwa beberapa perhiasan dijual, dan anak saya uang pangkalnya kepake ya. Mujizat nggak terjadi. Tapi satu hal, hati saya sudah berkemenangan menghadapi itu semua. Dari situ saya belajar gini loh. Emang kamu tuh ngungkit jasa sama Tuhan? Emang jasa apa yang sudah kamu lakukan sih? Sampai kamu berani ngungkit sama Tuhan loh. Tuhan bukan kakak kita udah begini. Ya kan? Jasa apa sih yang sudah kamu lakukan dibandingkan dengan korban Kristus di kayu salib? Orang yang tidak berdosa jadi berdosa karena menanggung dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya nggak ada, masa kita marah sama Tuhan hanya karena beberapa hal yang Tuhan tidak lakukan sesuai dengan permintaan kita gitu loh. Kayaknya nggak pantas ya. Nah, jadi meskipun si teman-teman si lumpuh ini sudah bersatu hati, sudah punya visi misi, bergerak bersama-sama, tapi tantangan tetap ada. Lalu kemudian, karena mereka ini penting sekali ya, tantangan ada, tapi mereka bersatu, akhirnya ada solusi. Solusinya itu out of the box. Seperti kita tahu, kita sudah baca bongkar atap, lewat atap. Tahu nggak apa yang terjadi? Waktu mereka bongkar atap, diturun dari bawah, si lumpuh itu langsung tepat di bawah Tuhan Yesus. Kan bongkar, geger pasti rumah itu. Mungkin yang punya rumah juga nggak bisa bergerak karena udah penuh orang. Dia cuma bisa bilang, woi kenapa tetap bisa dibongkar? Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Nggak perlu lapor ke asyar, ya kan? Nggak perlu telepon sekretariat gereja. Oh nanti jadwal Bapak Gembala masih 3,5 tahun lagi gitu. Ya kan, nanti Bapak bisa ketemu konseling Bapak Gembala tahun 2022. Sementara 2021 sudah pengangkatan.
Berarti Bapak Gembalanya nggak diangkat dong ya. Apa namanya, nggak perlu lapor kemana-mana, langsung tiba di depan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi gini, ada tantangan, tetapi kemudian kalau kita bersama-sama tetap akan ada solusi gitu, ada inovasi. Jadi inovasi itu apa sih? Dalam versi saya, inovasi adalah suatu usaha untuk mengatasi keterbatasan. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir out of the box, karena memang keadaannya bukan keadaan yang baik. Ini keadaannya keadaan out of the box ya, keadaan yang out of the box. Nah, ini ada sedikit masalah. Oke, fokus HP saya agak bermasalah sekarang udah. Ya, jadi harus out of the box. Sekarang tiba-tiba banyak orang dagangin durian Palu, misalkan begitu. Ya, semua orang dagangin durian Palu. Di mana-mana durian Palu ya. Tiba-tiba orang semua dagang makanan melalui Instagram, melalui grup WA. Ada yang ngomel-ngomel, grup WA jangan dibikin dagang dong. Aduh, kok begitu sih? Tahu nggak sih, sampai teman kamu dagang, mungkin dia tinggal berasnya tinggal segenggam doang untuk dia makan. Dia perlu cari makan, suaminya dipecat mungkin, nggak ada kerjaan. Dia perlu dagang untuk dapat uang. Udahlah, biarin teman lah, dagang lah di grup WA lah. Kalau punya uang ya beli, ditolongin, ya kan, beli ditolongin. Kalau nggak punya uang, nggak mau beli, udah diem aja gitu. Mereka sedang berjuang, mereka sedang menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pejuang yang untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan cara berdagang, saudara-saudara. Ya, salam kembali buat Ibu Desi ya, Trisna Ginting ya, suruh minta tolong Ibu Desi untuk cek Facebook supaya dia juga bisa lihat hari ini saya sedang live streaming. Nah, jadi jangan dimarahin orang dagang, support dong gitu, karena memang keadaan lagi susah begini. Sebuah think of the box ya. Teman jemaah saya, dia punya satu warung, mereka buka warung, dan mau nggak mau mereka antar makanan. Ini orang-orang yang dulu uangnya banyak, mau nggak mau antar makanan kemana-mana. Udah kayak Gojek gitu, mereka antar pakai mobil mereka, pakai motor mereka antar. Kok mau begitu sih? Ini out of the box memang, karena situasinya pun out of the box. Mereka harus lakukan out of the box juga, melakukan hal-hal yang dulu mereka nggak pernah pikir mereka lakukan gitu. Ya hal yang nggak pernah mikir, itu yang mereka tahu dan mereka jalanin gitu. Sampai nanti ketemu inovasi-inovasi tertentu yang bisa bisa seperti sebuah lontaran yang membuat mereka dari nol menjadi penuh gitu. Dari from hero to be zero, from empty becoming full gitu. Ya kan? Khotbah melalui Zoom, coba bayangkan. Sekarang pakai Zoom. Ikut seminar, meeting pakai Zoom. Saya generasi X bagian akhir sebetulnya, sudah masuk generasi Y. Nggak terbiasa nih ngomong begini, meeting pakai kamera gini, nggak terbiasa. Tapi mau nggak mau ya harus terbiasa juga, jadi enak juga gitu. Sekarang saya bikin kayak gini kan namanya content maker nih. Saya bikin konten, saya pembuat konten melayani firman Tuhan. Ya mau nggak mau gitu. Hamba-hamba Tuhan yang tadinya gaptek ya, yang cuma tahunya punya handphone, cuma tahunya SMS sama WA doang, sekarang mau nggak mau dia harus bisa bikin video untuk melayani jemaatnya. Itu out of the box. Itu cara yang penuh dengan inovasi. Pakai berbagai macam platform yang ada untuk melayani jemaat gitu ya. Untuk melayani jemaat itu cara pengembalaan pun sekarang udah berbeda. Udah nggak bisa lagi 100 jemaat kita kesapa shalom lalu selesai. Nggak bisa, sekarang one on one, by phone ya, video call dan lain sebagainya. Itu sudah out of the box dan itu inovasi. Nah, itu dimulai dari apa? Kesatuan hati dan belas kasihan. Ada misi harus kita jalankan. Mau nggak mau, the job has to be done. Caranya gimana? Ya berinovasi lah. Lewat pintu, nggak bisa lewat atap. Lewat atap. Itu cara yang sangat luar biasa ya. Sekarang grup ya jadi dagang. Salah nggak? Saya sih bilang nggak salah. Lakukan aja, saya support orang-orang itu. Kalau Anda perhatikan konten Facebook saya dan sosial media saya seperti Instagram, itu saya ada review beberapa makanan. Sebagian makanan itu memang saya cicipi dan rasanya enak. Itu sebagian besar punya orang-orang yang saya kenal. Saya cicipi, saya jujur rasanya enak, saya bikin review. Bagian dari saya sebagai hamba Tuhan membantu mereka supaya orang tahu ini ada produk enak gitu. Ya kan, ada produk enak, Anda bisa beli baik secara online belinya gitu. Ya kan, itu bagian dari saya menolong mereka sebetulnya. Dan siapa tahu lama-lama saya menjadi vlogger makanan, bisa berhasil jadi vlogger makanan kan, who knows kan. Cuman ya sedang belajar aja gitu. Jadi solusi itu didapat ketika kita bersatu.
Kalau berantem, kita akan sibuk berantem. Kita akan sibuk menyombongkan diri. Harusnya kita bersatu, ngobrol sama-sama. Ini ada masalah, masalahnya real nih. Kalau tadi kan si lumpuh, sekarang si lumpuh ini dibawa ke Tuhan Yesus, tapi ada masalah lain. Dia nggak bisa masuk. Gimana ya? Chris, Bung Chris, thank you. Sehat selalu Bung Chris. Luar biasa. Gimana ya caranya ya supaya ini si lumpuh ini bisa masuk ke rumah itu ya? Mereka bisa salah-salahan loh. Lu sih waktunya, coba gue bilang kan tadi dari awal kita udah terlambat dimakannya penuh nih. Lu sih begini, lu wah segala macam, bisa berantem. Tapi mereka bersatu hati, mereka kumpul, mereka bilang udah atap aja, semua saling dukung. Itu naikin mereka dia ke atap juga nggak gampang loh. Ya kan, ini bisa jatuh nih si lumpuh, nanti bukannya sehat malah tambah pengkor lagi. Ya kalau dulu kakinya yang lumpuh, sekarang mungkin tangan yang lumpuh patah gara-gara jatuh. Tapi ya mereka bersatu hati, mereka kerja baik-baik, dan mungkin orang-orang sekitar mereka kemungkinan besar juga membantu gitu. Ya. Kata Martin harus review mie ayam Cici juga ya Pastor. Minggu depan saya akan berkunjung ke sana. Siapkan yang enak, kita review nanti ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kesatuan hati itu pasti membawa berkat tersendiri. Karena harus kita berpikir satu otak, sekarang jadi berbagai otak, berbagai pikiran untuk memberikan solusi yang terbaik. Dan uniknya adalah gini, ketika dia datang, gini saudara-saudara, Anda punya karunia kesembuhan, kalau Anda jadi Tuhan Yesus ya, lalu ada orang lumpuh di depan Anda nih, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau saya pelayanan KKR ya, saya suka pelayanan KKR ke daerah, datang pastor tolong didoakan, ini masalahnya begini gitu kan. Saya doakannya apa ya, sesuai dengan yang diminta gitu. Ini udah kawin 2-3 tahun tapi belum punya anak, ya udah pasti doanya kan minta anak, minta mujizat kan, doakan dia supaya Tuhan kasih anak gitu. Pastor ini kupingnya sakit, ya saya doakan telinganya supaya sembuh gitu, ya kan, doakan telinganya supaya sembuh gitu. Nah ini ada orang datang lumpuh ke Tuhan Yesus, datang lumpuh. Ya logikanya apa, doakan dong supaya nggak lumpuh lagi. Tapi Tuhan Yesus nggak loh. Di ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Come on, wait a minute. Ini orang lumpuh, nggak ada hubungan dengan dosa. Doakan lumpuhnya, bukan dosanya. Tapi ternyata Tuhan bisa melihat kebutuhan yang paling utama dari si lumpuh ini bukanlah kesembuhan dari lumpuhnya, tapi dia punya satu kebutuhan yang lebih berat daripada lumpuhnya. Satu kebutuhan yang lebih mengerikan daripada sekadar lumpuh, yaitu apa? Pengampunan terhadap dosa-dosanya, keselamatan daripada dosa-dosanya. Maka Tuhan bukan cuma memberikan mujizat, tapi Tuhan langsung memberikan solusi yang cespleng sekali. Apa? Dosa. Jadi gini saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ya, kita doa sama Tuhan itu kita memberikan juga jalan keluarnya. Ya kan, minta kan jalan keluarnya. Kayak saya begitu, yang tadi saya bersaksi butuh uang 16 juta, saya berikan jalan keluarnya sama Tuhan. Ya kasih uang dong gitu. Padahal Tuhan sedang melalui masalah itu, Tuhan sedang mengajari saya untuk bergantung kepada Tuhan, berlindung kepada Dia, untuk menjadikan Dia Tuhan bukan karena mujizatnya, tetapi karena pribadinya Dia gitu. Tuhan kasih saya hikmat begitu banyak dalam kesusahan yang demikian gitu. Nah, si lumpuh ini masalah terbesar, dan juga setiap manusia masalah terbesar adalah keselamatan. Makanya Tuhan bilang dosa-dosamu sudah diampuni. Ya ada yang marah saudara-saudara. Lalu Tuhan gampang dia ngomong, mana lebih gampang ya? Bikin mujizat atau berkata dosa sudah diampuni? Ya pasti ngomongnya lebih gampang, ngomong dong, mengucapkan dosamu sudah diampuni. Yang orang gak pernah pikir adalah bahwa Tuhan Yesus ngomong seperti itu gak gampang. Dosa-dosamu sudah diampuni. Kita bisa ngomong itu ribuan kali dengan mudah sekali. Tapi bagi Tuhan Yesus untuk berbicara dosamu sudah diampuni, itu bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Gini Bapak Ibu, sederhana ya. Kita punya 100 teman. 100-100-nya punya hutang ke rentenir. Dengan jumlah beraneka macam. Ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. 100 orang punya hutang ke rentenir. Lalu Anda dan mereka semua gak bisa bayar, karena udah gak punya uang sama sekali. Lalu Anda datang kepada mereka dan berkata, hutang-hutangmu sudah saya lunasi. Anda tahu resikonya, hutang-hutangmu sudah dilunasi itu adalah Anda harus bayar hutang tersebut.
Dari 100 orang ini jumlahnya mungkin nggak bisa dihitung 100 juta. Mungkin bisa miliaran karena anak beranak, ada yang punya utang 10 juta, 100 juta, begitu banyak 100 orang ini. Jadi Anda tahu resikonya ketika berkata dosamu sudah, hutang-hutangmu sudah dibayar. Anda tahu resikonya. Anda harus rogok, kocek sedemikian rupa untuk bisa bayar hutang. Bahkan mungkin Anda jual aset untuk bisa bayar hutang, kebelain 100 orang ini. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata dosa-dosamu sudah diampuni, itu tidak semudah seperti kita ngomong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sadar bahwa untuk ngomong begitu, darahnya yang harus dicurahkan gitu. Dianya harus mati di kayu salib. Itu kan gak gampang ngomong begitu, karena dia harus bayar. Tapi sekali lagi, belas kasihan mengatasi segala-galanya. Kemudian barulah Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Nah, hari ini teman-teman sekalian, saya nggak tahu COVID ini akan berakhir kapan. Saya nggak berani jamin bahwa mujizat akan terjadi dalam hidup Anda, saudara-saudara ya. Cuman saya berani jamin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan mengerjakan mujizat, jawaban doa yang kita minta itu berbeda dari yang kita minta gitu. Kita mintanya A, Tuhan nggak mau kasih A, karena yang A itu cuma sifatnya fana, singkat, ataupun bisa jadi racun. Tuhan kasih yang lain. Nah, lebih penting daripada sekedar jawaban doa. Karena buat kita solusinya A nih, ternyata buat Tuhan bukan itu solusinya gitu. Bukan itu solusinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Toh kita semua susah. Saya tahu. Saya juga susah, sama. Menderita juga sama. Bokek nggak punya uang sama, saudara-saudara. Gerejanya tutup sama, Bapak Gembala sekalian yang mendengarkan, gereja saya juga tutup ini, nggak bisa ibadah. Persembahannya kurang sama, kita semua sama. Mungkin Anda sehat, saya sakit loh, ya baru disembuhkan Tuhan, puji Tuhan. Ya kan, sama, kita semua susah, menderita sama. Tapi satu hal saya belajar melalui semua ini, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Bener loh, Tuhan nggak pernah tinggalin loh. Saya ngomong gini bukan karena lip service, karena biasa khotbah, bukan. Saya ngalamin dalam masa pandemi ini, Tuhan memelihara hidup saya sebagaimana Tuhan mengirim burung gagak ke tepi sungai Kebar bagi Elia. Saya ngalamin tuh burung-burung gagak Tuhan kirimkan. Itu orang-orang baik yang Tuhan kirimkan untuk menolong saya. Sama, saudara-saudara. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Itu mujizat buat saya. Mujizat di samping mujizat yang lain, itulah mujizat ya. Jadi saya rasa amin buat firman Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pernah ninggalin kita sedikit pun, sebentar pun dia gak pernah meninggalkan kita. So, terakhir lah, it is time, I think, kalau kita mulai putus asa, kita mulai desperate, I think this is time for us to count our blessing, blessings. Nah, untuk menghitung berkat-berkat kita. Sudah berapa banyak yang Tuhan tolong? Kalau hari-hari kemarin Tuhan menolong kita, masakan sih sekarang Tuhan gak tolong kita? Kalau kita review hidup kita, pasti pernah dong kena masalah, ada pergumulan, kan Tuhan tolong gitu. Kalau dulu Tuhan tolong, masa sih sekarang Tuhan gak tolong? Ya Tuhan tolonglah. Kasihnya dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Kasihnya dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Kasihnya membuat kepada kita gak akan pernah membuat dia tega untuk berjuang sendirian. Tetapi kadang-kadang dia biarkan kita berjuang karena dia sedang membentuk kita. Jadi kalau badai tak kunjung reda dalam hidup kita, mungkin Tuhan sedang memakai badai untuk mengajari kita sesuatu. Kalau sepertinya Tuhan gak jawab doa kita, hidup kita susah hari-hari ini, selamat, ketahuilah bahwa Tuhan mungkin sedang melatih Anda menjadi seorang prajurit khusus. Bukan sekedar satpam, maaf ya, satpam juga penting, tapi seorang Kopassus tentunya pelatihannya lebih berat daripada seorang penjaga keamanan atau bahkan dari tentara sendiri. Kopassus lebih berat. Mungkin Tuhan sedang melatih Anda untuk menjadi seorang Kopassus, bukan menjadi prajurit yang biasa gitu. Ya kan? Jadi bersabarlah ya. Bertekunlah di dalam doa, bersabarlah di dalam pergumulan. Karena pergumulan itu selalu ada dua prinsip. Yang pertama, dia tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, pergumulan itu selalu ada kadaluarsa, selalu ada selesainya. Ya. Pergumulan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, ya. Yang kedua, pergumulan selalu ada selesainya, gitu ya. Jadi pasti selesai. Kita harus terus sabar aja. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung. Ini sahabat saya, Amang
Pandita Antora Jaguguk, thank you sudah bergabung. Otniel Hin, terima kasih sudah bergabung. Ya, yang lain, wah ya semua sudah saya sapa ya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung. Semoga apa yang saya sharing ini memberkati teman-teman sekalian. Besok saya akan kembali live streaming di Instagram maupun di Facebook jam 7 malam lah saya usahakan, atau jam 8 malam saya akan kembali sharing buat kita sekalian. Dan semoga sharing saya memberkati. Besok adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan saudara-saudara ya, 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita tinggal hidup dalam roh ya. Hidupilah dalam roh. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau sapa saya, tanya-tanya juga silakan. Saya kasih waktu mungkin ya. Untuk yang mau bertanya, mungkin kalau ada yang nggak mau tanya, mungkin ada dua hal. Yang pertama sudah mengerti, yang kedua memang belum mengerti, makanya nggak nanya. Oke, saya rasa nggak ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya out dulu. Tetap semangat. Salam Life Word buat kita sekalian. Puji Tuhan.